Untuk perhatikan di sini. Yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan, bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan. Apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atas 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada arti apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya. Dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i. Belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu. Nggak dicela lagi oleh orang. Nggak dihinakan lagi. Semua orang datang. Hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suruh menghormati orang kaya, nggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ya orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam nggak salam dia. La salam wala kalam. Sama orang kaya ketemu, masya Allah dipegang tangannya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus, masya Allah. Dikerubutin sama panitia. Allahul musta'an. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya. Orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya. Yang dilihat orang kaya. Dalam Islam bukan orang kaya, orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, nggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji, udah. Kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya, bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka, jadi budaknya mereka. Nggak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak, termasuk ustadz banyak yang jadi budak orang kaya. Bodoh. Gitu. Nggak boleh dalam Islam. Dia ajak mereka
mereka untuk ngaji, memahami tentang agama yang hak, agar mereka faham tentang Islam, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si ustaz nggak berani negor si orang kaya ini yang jelas melanggar syariat, berbuat maksiat. Kenapa? Uangnya dibeli hatinya dengan uangnya, nggak boleh dalam Islam. Makanya ingat, kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya. Saya kembali kepada yang tadi, kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia, dia sibuk dengan dunia, sibuk sudah, luar biasa dengan dunia ini. Sehingga apa? Nggak sempat ngaji. Anda bisa lihat, bukan mereka nggak ada waktu hari Ahad ini libur, bukan mereka nggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka nggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, nggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti pada orang tua. Nggak digunakan oleh dia. Makanya melalui justru dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan dunia. Banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Nuntut ilmu bermanfaat. Baca Al-Quran manfaat. Silaturahim pada orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka.